Martial Peak 3544. Yurumeng juga ingin pergi, tetapi dia dihentikan oleh Huang Wuji sekali lagi. Namun, kali ini, sikap Huang Wuji bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan ekspresinya sangat serius. Melihat ekspresinya, Yurumeng tahu bahwa dia akan menjadi serius. Dia bisa melepaskannya lebih awal karena dia telah melakukan langkah pertama, dan karena Huang Wuji tidak ingin menundanya terlalu lama. Namun, ketika Huang Wuji menjadi serius, dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan dengan santai. 3 hari. Aku akan melepaskanmu setelah 3 hari. Huang Wuji dengan tenang menatap Yurumeng. Sebelum itu, jangan tantang garis bawahku. Yurumeng dengan dingin berkata, apakah menurutmu dia bisa bertahan selama 3 hari? Dengan begitu banyak Demon Saint mengejarnya, apalagi 3 hari, bahkan 1 hari saja sudah cukup. Kondisi Yang Kai saat ini tidak terlalu baik. Huang Wuji menurunkan matanya. Itu bukan sesuatu yang perlu saya pertimbangkan, dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda hentikan. Saya sudah membuat diri saya sangat jelas. Jika Anda bersikeras menyerang, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Saat Yurumeng hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berbalik untuk melihat ke arah gerbang realem, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat ekspresinya berubah, Huang Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengaktifkan Divine Sense-nya dan menyelidiki gerbang realem. Namun, sebelum dia bisa mengetahuinya, Yurumeng mulai terkikik. Baiklah, Bos Huang, aku akan memberimu wajah. 3 hari sekarang. Setelah 3 hari, jika kamu masih ingin menghentikanku, maka jangan salahkan adik perempuan ini karena menjadi bermusuhan. Saat dia berbicara, Huang Wuji sudah menyelidiki situasi di gerbang realem. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat dia mendecakkan lidahnya dan berkata, jika dia tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya tidak dia miliki, aku benar-benar tidak akan membiarkan dia mati. Keberadaannya terlalu berguna untuk wilayah iblis. Yurumeng dengan dingin mendengus, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Bukankah kamu yang meminta mereka untuk menangkapnya? Ekspresi Huang Wuji setenang sumur kuno. Dia tidak mengatakan apa-apa, ketika Yang Kai mulai melarikan diri di Winchester, perwujudan diabaikan. Ketika Yang Kai memancing semua Demi Saint, embodimen diam-diam menyelinap ke tanah dan dengan cepat berlari ke gerbang realem terdekat. Setelah itu, meskipun Yang Kai melarikan diri dari Demi Saint, dia dikejar oleh Demon Saint sampai dia tidak punya tempat untuk lari. Pada akhirnya, dia dikelilingi. Sayangnya, Demon Saint tidak tahu bahwa dia masih memiliki Space Spirit Bat. Dengan bantuan Space Spirit Bat, Yang Kai langsung membawa Winchester ke sisi embodimen. Dia hanya 100.000 kilometer jauhnya dari gerbang realem. Panah yang ditembakkan hibiskus pada saat terakhir tidak melakukan apapun padanya. Sebaliknya, itu menghilang ke dalam celah void. Setelah bersatu kembali dengan embodimen, Yang Kai memasukkannya kembali ke dalam Sealet World Bed dan mengendarai Winchester menuju gerbang realem. Pasukan ras iblis masih menjaga gerbang realem, tetapi tidak ada tanda-tanda Demi Saint. Semua Demi Saint telah berjuang untuk mendapatkan peluang. Siapa yang ingin tinggal di gerbang realem? Oleh karena itu, Yang Kai dengan mudah menerobos blokade dan melarikan diri dari gerbang realem. Dia tiba di benua yang berdekatan dengan benua langit abadi. Dia tidak segera melarikan diri. Sebagai gantinya, dia berbalik dan mencari gerbang realem yang terhubung ke benua langit abadi. Di bawah pengaruh prinsip luar angkasa, dia langsung menyegel gerbang alam ini. Dia tidak menyangka bahwa pelatihan yang disengaja yang dia lakukan di benua 100 roh akan terbukti berguna pada saat seperti ini. Akibatnya, meskipun dia menunda pelariannya sedikit, dia mampu membuat gangguan besar pada Demon Saint yang mengejar. Kalau tidak, Yang Kai tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri jika mereka benar-benar bergegas keluar tanpa hambatan. Satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan sekarang adalah berapa lama metodenya untuk menyegel gerbang realem dapat menunda Demon Saint. Akan menjadi lelucon jika mereka menembus segel dalam sekejap. Namun, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu. Dia diam-diam berdoa agar segelnya bisa menunda mereka selama beberapa jam. Alasan mengapa Yurumeng tiba-tiba menyetujui permintaan Huang Wuji adalah karena dia merasakan ketidaknormalan segel gerbang realem. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Yang Kai. Bagaimanapun, hanya Yang Kai memiliki kemampuan untuk melakukan ini di wilayah iblis. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertahan. Dia tidak tahu kapan Yang Kai mendapatkan kemampuan ini. Tidak hanya dia mampu memperbaiki dan memelihara gerbang realem, dia bahkan mampu menyegel gerbang realem. Namun, ketika Yurumeng memikirkan percakapannya dengan Chang Tian di benua 100 roh, dia samar-samar menebak bahwa Yang Kai telah mengembangkan kemampuan ini di benua 100 roh. Setelah Yang Kai melewati gerbang realem untuk waktu yang berharga, Demon Saint tiba di gerbang realem satu demi satu. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Yu Qiyu berkata dengan kaget, di mana gerbang alam?
Apakah kita salah arah? Mereka jelas mengikuti jejak Yang Kai, jadi mereka seharusnya tidak salah arah. Juga, ada pasukan ras iblis yang ditempatkan di dekatnya. Mereka jelas ada di sini untuk melindungi gerbang realem. Sueli mengerutkan kening. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia mengulurkan tangan dan meraih Raja Iblis peringkat menengah yang gemetaran. Sueli mencengkeram kerah pria ini dan berkata, kemana perginya gerbang realem? Raja Iblis peringkat menengah belum pernah melihat pasukan sebesar itu sebelumnya. Biasanya, sangat jarang untuk melihat bahkan satu Dimension, apalagi begitu banyak dari mereka. Eksistensi terkuat yang dia tahu hanyalah setengah sein dari benuanya sendiri. Tiba-tiba, begitu banyak Dimension muncul bersama, dan salah satu dari mereka bahkan menangkapnya. Raja Iblis ini sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Wajahnya memucat saat dia berkata dengan suara gemetar, baru saja, tadi masih ada di sini. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba menghilang. Bajingan. Sueli meraung marah. Dia mengulurkan tangan dan mendorong, langsung melemparkan Raja Iblis kembali. Bocah itu benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Bone Demon Gomon menggosok dagunya yang kurus. Dua Willow, The Whispers di matanya menari. Itu sedikit linglung. Tidak mungkin gerbang realem akan menghilang tanpa alasan. Jelas bahwa bocah ras telah menggunakan semacam metode untuk menyembunyikannya. Selain itu, metode ini sempurna. Bahkan pada jarak sedekat itu, orang suci iblis ini tidak dapat mendeteksi satu pun jejaknya. Apa yang kita lakukan sekarang? Setan batu Mokan melihat sekeliling. Ini benar-benar lelucon. Sekelompok orang suci iblis sedang dipermainkan oleh satu manusia. Baru saja, mereka sudah membiarkannya melarikan diri sekali. Sekarang, mereka benar-benar diblokir oleh orang lain. Jika dia benar-benar berhasil melarikan diri, maka kelompok orang suci iblis ini akan benar-benar kehilangan muka. Iblis api Cian dengan dingin mendengus. Karena itu segel, maka itu bisa rusak. Biarkan aku mencoba. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan tiba di lokasi asli gerbang realem. Api membakar tinjunya saat dia meninju udara. Nyala api meledak, dan udara bergetar. Retakan raksasa segera muncul di ruang yang awalnya kosong. Melihat ini, Cian mencibir. Tinjunya yang lain runtuh seperti sambaran petir. Setelah beberapa pukulan lagi, ruang di depannya hancur seperti cermin. Itu benar-benar runtuh, memperlihatkan lubang hitam seukuran gerbang realem. Namun, apa yang membuat Cian terdiam adalah aura yang sangat berbahaya datang dari lubang hitam. Bagian dalam lubang hitam adalah kehampaan yang kacau balau. Ketika Divine Sense-nya menyelidikinya, itu benar-benar dilahap. Cian terdiam. Meskipun dia adalah orang suci iblis, dia tidak berani memasuki lubang hitam untuk menyelidiki. Jika dia secara tidak sengaja tersesat, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan keluar. Matanya melihat sekeliling, dan dia meraih beberapa raja iblis dari bawah. Dia berkata, periksa situasi di dalam dengan hati-hati. Lihat apakah kamu dapat menemukan pintu keluar. Kembali dan laporkan. Setelah itu, dia tidak menunggu reaksi dari raja iblis. Dia langsung melemparkan mereka ke dalam lubang hitam. Dalam sekejap mata, Raja Iblis menghilang tanpa jejak. Cian berdiri di tempat dan menunggu sekitar setengah jam. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi dingin, sepertinya gerbang realem telah dihancurkan. Jika tidak dihancurkan, maka salah satu Raja Iblis pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk melapor kembali. Namun, Raja Iblis masih belum terlihat. Mereka kemungkinan besar sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa gerbang alam yang disegel oleh Yang Kai akan menjadi seperti ini setelah dibuka dengan paksa. Yang Kai juga tidak bisa memprediksi ini. Dia sebelumnya telah menentukan bahwa jika gerbang realem yang dia segel dibuka dengan paksa, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah gerbang realem akan terungkap dan kembali normal. Yang kedua adalah gerbang realem akan dihancurkan bersama dengan gerbang realem. Yang kedua adalah bahwa kemungkinan kedua tidak diragukan lagi demikian. Sueli tertawa aneh. Hanya ada dua gerbang alam yang tersisa di benua surga abadi. Jika yang satu ini dihancurkan, maka jika dia menyegel yang lain juga, bukankah itu berarti kita semua akan terjebak di sini? Sungguh lelucon. Begitu dia selesai berbicara, Fuyu sudah berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan cepat bergegas menuju gerbang realem lainnya yang tersisa. Meskipun kata-kata Sueli menakutkan, semua orang tahu bahwa Yang Kai tidak punya waktu untuk menyegel gerbang realem terakhir. Bagaimanapun, kedua realem guides terhubung ke benua yang berbeda. Karena Yang Kai telah melarikan diri, secara alami lebih penting baginya untuk melarikan diri. Tidak mungkin dia punya waktu untuk menyegel gerbang realem kedua di benua itu. Setelah Fuyu, Dimension lainnya buru-buru pindah juga. Setengah hari kemudian, banyak orang suci iblis bergegas keluar dari benua surga abadi dari gerbang alam terakhir. Wajah mereka sehitam air. Semua orang tahu bahwa setelah penundaan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Yang Kai lagi. Namun, Kenye sudah kembali untuk menjaga jalan antara dua alam. Tidak mungkin Rache akan meninggalkan wilayah iblis.
Dengan tergesa-gesa melewati lorong antara dua alam tidak berbeda dengan berjalan tepat ke dalam jebakan. Selama Rache tidak meninggalkan wilayah iblis, akan ada hari di mana dia akan mengungkapkan dirinya. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak banyak tempat yang bisa disembunyikan anak itu. Selama mereka menyiapkan penyergapan di beberapa tempat sebelumnya, mereka mungkin bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Setelah bertukar pandang untuk beberapa saat, Demon Saint tersebar dan berlari ke arah yang berbeda. Mereka semua menuju ke tempat-tempat yang menurut mereka memiliki peluang besar untuk dikunjungi oleh Yang Kai. Di tengah jalan, sosok Bailey Mo tiba-tiba berhenti. Matanya yang indah berkedip beberapa kali, dan dia dengan ringan mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman. Kemudian, dia berbalik dan berlari ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Yang Kai berlari di langit benua tertentu. Dia memegang peta wilayah iblis di tangannya dan memeriksa posisinya. Niat awalnya adalah untuk segera menemukan cara untuk kembali ke batas bintang saat dia melarikan diri. Dia ingin menyelesaikan keinginan terakhir Kaisar Besar dan mengembalikan keinginan batas bintang. Namun, ketika ide ini muncul di benaknya, entah kenapa dia merasakan hawa dingin di hatinya. Seolah-olah dia akan masuk ke dalam jebakan jika dia benar-benar melakukannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan menyerah pada ide ini.